Yo, halo! Kali ini saya bakalan bahas sebuah perangkat yang lebih gede dari biasanya, yaitu laptop. Tapi yang ini dari Apple. Ya, jadi ini adalah MacBook Air kondisi baru. Masih banyak yang jual dengan status termurah dan resmi untuk saat ini. Oke, saya udah nggak sabar cobain unitnya. Jadi langsung aja gas di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit dari laptopnya. Ditaruh dulu deh. Pelan-pelan, Lanjut, ada tempat lagi yang isinya ada kertas-kertas kayak panduan singkat yang berbahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Begitu juga untuk informasinya. Ini ada 2 ya. Terus ada kartu garansinya, resmi Indonesia. Dan masih dapat 2 stiker Apple Croak. Tapi warnanya agak gelap nih. Terus dapat kabel yang tebal dan panjang banget, sekitar 2 meter. Ini udah USB Type-C to Type-C ya. Dan ada charger atau adaptornya. Lumayan kecil nih, tapi outputnya udah 30 watt atau maksimal di 20 volt 1,5 ampere. Nah, colokannya juga masih bisa dilepas ya buat diganti-ganti. Tapi kalau resmi udah yang 2 biasa gini buat di Indonesia. Udah, nggak ada apa-apa lagi nih. Jadi cuma itu aja isi box dari MacBook Air resmi termurah. Lanjut, cek unitnya. Wah, kalau dipegang langsung ternyata keren juga nih. Perasaan kalau cuma lihat dari gambar biasa aja ya. Apalagi lihat spek dan harganya. Makin naik aja nih jiwa mendang-mending. Tapi percayalah, kalau lihat langsung dipegang, apalagi udah kebeli kayak gini, wah berasa beda. Ya, jadi ini adalah Apple MacBook Air yang pakai chip M1 dengan warna Space Gray atau abu-abu. Dan ini untuk varian yang paling murahnya juga, dengan harga sekitar 9,8 jutaan rupiah kalau beli lewat toko Pak Edi. Apalagi ditambah promo bisa lebih murah tuh. Sebenarnya laptop ini masih dijual juga di Autores resmi, tapi harganya kena 12 jutaan ya. Lumayan tuh bedanya. By the way, laptop ini desainnya itu simple banget, tapi tetap mewah, cakep dilihatnya. Dan menarik, biasalah karena ada logo Apple Croak-nya. Untuk dimensinya, laptop ini lumayan compact ya, kerasa tipis, masih di bawah 2 cm. Dan untuk bobotnya, laptop ini sekitar 1,3 kg, masih lumayan ringan. Build quality bodinya udah oke, rapi, biasa Apple, kerasa solid juga karena bahannya pakai aluminium ya. Nah, saking simpelnya, untuk masalah perlubangan ini pelit banget ya. Cuma dikasih 2 lubang USB Type-C atau Thunderbolt 3 dan lubang jack audio. Udah, itu aja. Tapi mungkin kelebihannya itu ada di yang lainnya kali ya. Jadi coba dinyalain, langsung nyala. Aduh, ada penutupnya lagi. Langsung dikletek aja. Oke, jadi di awal-awalnya nih langsung disuguhkan buat setupnya gitu ya. Dan inilah tampilan pertama dari MacBook Air M1. Coba diubek-ubek nih ke settingannya. Nah, di sini ada info tentang laptopnya. MacBook Air dengan chip Apple M1, varian paling rendah dengan RAM 8 GB. Terus ini pakai macOS Ventura 13.5 yang masih bisa diupdate ke yang paling baru. Dan untuk storage atau internalnya yang 256 GB. Dan yang bisa dipakai 245 GB. Sisanya tinggal 217 GB, udah kemakan sistem dan aplikasi bawaannya itu sekitar 27,5 GB. Tapi tenang, aplikasi masih ada yang bisa dihapus kok. Waduh, baterainya mau habis nih. Bentar ya, di-charge dulu. Berlama-lama kemudian. Oke, jadi ini adalah laptop pertama dari Apple seri Air yang menggunakan chip sendiri, yaitu Apple Silicon M1. Laptop ini dirilis sekitar akhir tahun 2020 dengan harga mulai 15 jutaan rupiah. Wah, ternyata nggak kerasa udah mau 5 tahun ya. Sebelum adanya chip M1, Apple itu pakai prosesor dari Intel untuk jajaran Mac sejak tahun 2006. Tapi Apple kayaknya pengen lebih punya kontrol penuh atas hardware dan software dari produknya. Jadi pada tahun 2020 itu, Apple mengumumkan transisi yang besar, yaitu semua produk Mac terbarunya bakal beralih dari prosesor Intel ke Apple Silicon.
Selain Apple jadi punya kontrol penuh atas hardware dan softwarenya, hal ini bisa mendukung ekosistem Apple dengan kemampuannya yang bisa menjalankan aplikasi lintas platform karena chip M1 ini berbasis ARM. Terus punya efisiensi daya yang sangat tinggi dengan performa yang tetap luar biasa di kelasnya. Saya udah coba benchmark laptop ini pakai Cinebench R23. Itu multicore-nya dapat 6611, masih di atasnya Intel Core i7 7700K, tapi di bawah dari Intel Xeon X5650. Sedangkan single core-nya dapat 1500, itu di tengah-tengah dari Intel Core i7 1165G7. Nah, selama saya cobain pakai laptop ini, memang lebih untuk kebutuhan yang ringan. Misalnya ngetik script konten, browsing banyak tab, ngoding belajar bikin-bikin web, itu kerasa masih oke banget lah. Untuk pekerjaan ngetik-mengetik, keyboardnya ini memang agak pendek dengan model Island Style. Dan buat saya yang nggak biasa dengan layout Mac, pasti butuh penyesuaian, apalagi untuk operasi dasar shortcut-nya. Ya, walaupun secara penggunaan masih mirip-mirip, cuma harus dibiasakan aja. Untuk layarnya ini secara kualitas tampilannya memang bagus. Pakai Retina display udah tajam, warna yang ditampilkan cukup akurat, dan sudut pandangnya juga oke karena pakai panel IPS. Tapi secara penggunaan semi-semi outdoor gitu yang terlalu banyak cahaya, hasilnya agak kurang. Karena layarnya ini reflektif, jadi cukup ngeganggu pandangan. Ditambah lagi engsel layarnya ini cuma bisa dibuka 135 derajat, jadi agak terbatas. Kalau untuk ukuran yang 13 inch memang agak kecil sih, tapi menurut saya masih cukup lah. Untuk speaker di MacBook Air M1 ini ada dua ya, posisinya di atas sini nih. Dan ternyata gokil juga loh hasil suaranya. I'm Bob. Secara penggunaannya, saya rasa performa dari MacBook Air M1 ini masih cukup, bahkan bisa diandelin untuk sekarang. Kalau untuk penggunaan edit-edit foto, ini masih oke. Bahkan saya juga coba buat edit video pakai DaVinci Resolve. Itu masih kerasa lancar. Playbacknya pun masih mulus untuk video Full HD 60 fps yang biasa saya pakai untuk di channel ini. Waktu rendernya pun buat video durasi 10 menit itu sekitar 5 menit. Lumayan lah. Tapi perlu diingat, untuk pekerjaan yang lebih berat, entah itu untuk 3D modeling atau main game dan sebagainya, jangan terlalu dipaksakan di laptop ini. Mengingat laptop ini nggak punya kipas, jadi agak khawatir overheat. Tapi kalau dipakai buat kegiatan yang ringan, kayak ngetik-ngetik, ngerjain tugas, browsing, meeting online, edit foto, dan sejenisnya, itu masih aman. Bodinya nggak yang sampai panas banget kok, walaupun nggak ada kipasnya. Terus untuk RAM-nya, yang varian rendah ini cuma 8 GB. Itu dalam keadaan fresh-nya aja udah kepake setengahnya. Ya, kalau untuk kebutuhan saya tadi masih bisa lah. Bahkan saya kadang buka banyak aplikasi sekaligus. Dan mungkin RAM udah kemakan banyak sebenarnya. Tapi masih bisa digas aja. Lupa juga kalau RAM-nya itu cuma 8 GB. Soalnya masih kerasa cukup lancar. Bahkan untuk baterainya aja saya jarang perhatiin. Karena saking awetnya. Bisa tahan seharian nih kalau untuk penggunaan ringan. Terus matiin atau nyalain dari kondisi sleep-nya itu cepet banget. Nggak khawatir juga nih kalau dibawa-bawa, soalnya nggak ada komponen yang bergerak. Jadi lebih aman, dan karena nggak ada kipas juga, jadi pas pakai itu senyap banget. Nggak ada bunyi-bunyian dari dalam mesinnya. Pokoknya laptop ini tuh berasa kayak handphone atau tablet gitu lah. Nggak sering-sering di shutdown ya. By the way, laptop ini juga udah pakai SSD, yang speed-nya itu lumayan juga loh. Kalau untuk penggunaan yang agak berat, misalnya editing video, itu baterainya bisa tahan sekitar 7 jam. Dan untuk ngecharge-nya, dari 20% sampai full, itu sekitar 2 jam. By the way, walaupun performa dari laptop ini mantap, tapi kalau buat main game, jangan berharap deh. Soalnya nggak banyak game yang support di macOS. Nggak terlalu fokus ke sana juga ya. Terus game-game yang ada di iPhone atau iPad, nggak semuanya ada di App Store macOS ini. Begitu juga untuk aplikasi.
Yang tadinya pengguna Windows, kalau pindah ke macOS, pastikan aplikasinya ada dan kompatibel dengan chip Apple M Series. Ya, walaupun sekarang sebenarnya udah banyak sih aplikasi-aplikasi yang udah berjalan secara native di M Series ini. Kalaupun ada yang enggak, itu ada Rosetta 2 buat ngebantu jalaninnya. Tapi kalau aplikasi yang 32 bit itu rata-rata nggak bisa ya. Dan kalau buat oprek-oprek, service, itu juga kayaknya lebih pilih ke Windows aja sih. Nah, buat yang nanya, bisa nggak install Windows di MacBook M Series? Setahu saya itu nggak bisa, tapi kalau pengen jalanin lewat virtual machine itu bisa. Tapi ya bakalan lebih berat lagi pastinya. Jadi bagusnya ya nikmatin aja macOS-nya. By the way, untuk macOS di MacBook Air M1 ini masih dapat update ke yang paling baru saat video ini dibuat, yaitu macOS Sequoia 15.4.1. Saya sendiri cukup nyaman setelah pakai macOS beberapa bulan ini. Walaupun awalnya agak aneh, tapi lama-kelamaan ya biasa juga. Apalagi emang pakainya ini sesuai untuk kebutuhan, aplikasi yang saya pakai ada, ngerasa cukup dengan performanya, dan ya udah nggak ngambil pusing harus di ini ituin. Jadi tinggal pakai aja. Mungkin karena udah percaya juga ya dengan keamanannya. Terus hardware dan software yang jadi kesatuan lebih stabil dan bisa terhubung atau sinkronisasi antar perangkat Apple dengan mudah. Nah, yang keren ini nih, bisa ngecek iPhone tanpa nyentuh iPhone-nya dengan fitur iPhone mirroring. Tampilan iPhone bakalan muncul di Mac dan bisa dikendaliin dari sini. Dengan posisi layar iPhone-nya mati. Terus lumayan mulus juga loh ini. Yang penting terhubung ke jaringan yang sama ya. Hal yang kurang saya suka di MacBook Air ini, lubangnya yang terbatas banget. Ya, walaupun masih bisa diatasin pakai USB Type-C adapter, cuma kan jadi ribet ya kalau dibawa-bawa. Terus MacBook Air ini susah untuk di-upgrade, karena memang komponennya udah menyatu. Jadi nggak bisa upgrade sendiri dengan mudah. Dan kalau pilih varian yang lebih tinggi, itu beda harganya lumayan juga cuy. Ya, alternatifnya kalau untuk penyimpanan harus bawa-bawa drive eksternal ya. Nah, kalau untuk terhubung ke perangkat yang lain, kayak terbatas juga deh yang support. Misalnya aja saya coba colokin handphone Android, itu penyimpanan handphonenya nggak kedetek di macOS ini. Paling alternatifnya bisa pakai aplikasi tambahan, kayak OpenMTP, atau transfer datanya secara wireless. Jadi ya ternyata nggak semuanya enak ya, di balik kelebihannya ada juga kekurangannya nih. Ya, menurut saya MacBook Air M1 ini masih bisa diandelin performanya untuk kegiatan-kegiatan menengah ke bawah. Apalagi untuk yang punya mobilitas tinggi, suka kemana-mana bawa laptop, ini bisa jadi pilihan. Ditambah lagi ini Apple, bisa sambil naikin nilai. Ya memang nggak semuanya enak juga, karena ini varian terendah, pasti ada keterbatasannya. Tapi kalau kebutuhannya sesuai, ya harusnya sih nggak jadi masalah banget. Apalagi di harga segini masih bisa dapetin MacBook kondisi baru dan resmi. Ya walaupun 9 jutaan itu mungkin sebagian orang masih mahal. Tapi untuk sekelas Apple ya udah lumayan murah lah. Dan sesuaikan aja sama kebutuhannya masing-masing. Biar lebih enak pakainya dan nggak jadi mendang-mending. Oke, jadi itulah laptop Apple termurah, resmi, dan masih banyak dijual saat ini, yaitu MacBook Air M1. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.